Tersebutlah sebuah kisah di suatu kerajaan di atas tanah bumi yang gersang dan memiliki langit kelabu penuh dengan badai di baliknya. Kerajaan Kansas adalah nama kerajaan ini. Konon katanya, kerajaan ini menjadi buruk seperti sekarang karena ulah raja terdahulu mereka yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, peri bijaksana mengutuk seluruh kerajaan menjadi tidak subur hingga keturunan ketujuh mereka kelak yang dapat memecahkan kutukan itu. Seorang putri cantik sebagai keturunan ketujuh kerajaan telah lahir. Kini ia berusia 17 tahun dan siap untuk mencabut kutukan yang diberikan oleh peri bijaksana kepada kerajaannya. Hari itu telah tiba. Tuan Putri dipersilakan oleh sang raja untuk pergi menghadap badai yang akan menerjang kerajaan. Karena hanya dengan cara itu, dia bisa pergi terbawa oleh angin hingga ke atas pelangi sana, tempat peri bijaksana berada. Ayahanda, izinkan aku untuk pergi mencabut kutukan kerajaan kita. Berhati-hatilah putriku. Kembalilah ke sini jika di sana berbahaya. Tenang saja, Ayah. Aku akan berhati-hati. Badai angin mulai menyapu tanah kerajaan. Sang putri terombang-ambing dalam badai sampai akhirnya badai angin yang dahsyat berhasil melayangkannya hingga ke atas pelangi, tempat peri bijaksana berada. Duh, di mana ini? Apa aku sudah sampai? Aroma harum apa ini? Wah, apakah itu tumbuhan? Itu hanya bunga jalanan biasa, seperti baru pertama kali lihat saja. Ini memang pertama kalinya untukku. Hei, siapa kau? Tenang dulu. Kita bisa bicara baik-baik, gadis misterius. Pertama-tama, aku Dorothy, putri kerajaan Kansas. Aku bukan gadis misterius. Dan kau siapa? Aku adalah peri penjaga gerbang negeri di atas pelangi. Apa tujuanmu hingga badai angin membawamu kemari? Aku kemari ingin bertemu dengan peri bijaksana. Aku harus memintanya untuk mencabut kutukan yang ia berikan pada kerajaanku. Tentu saja, semua orang hanya datang kemari untuk bertemu dengan peri bijaksana. Apa kau bisa mengantarku padanya? Tidak. Aku harus selalu berjaga di sini. Kalau begitu, tunjukkan saja jalannya padaku. Aku bisa pergi sendiri. Kau adalah seorang putri kerajaan. Sebagai suatu kehormatan, aku akan memberimu teman perjalanan. Teman perjalanan? Tidak perlu kok. Aku berani dan bisa melakukannya sendiri. Mereka bertiga memiliki tujuan yang sama denganmu, mencari peri bijaksana. Tapi aku bisa melakukannya sendiri. Oh, di mana ini? Apa aku sudah sampai? Hei, kupikir peri bijaksana itu sangat cantik. Tapi kau terlihat sangat jelek, wahai peri. Hei, itu kasar sekali. Jika aku punya hati, hatiku pasti akan sakit mendengarnya. Lagi pula, aku bukan peri. Hei kalian, apa yang kalian inginkan dari peri bijaksana? Apakah kau peri bijaksana? Oh, bukan. Aku adalah Dorothy, putri keturunan ketujuh dari kerajaan Kansas. Dan siapa kalian? Aku adalah orang-orangan sawah dan aku tidak punya otak. Karena itu, aku ingin meminta otak pada peri bijaksana. Tapi, bagaimana mungkin kau bisa bicara jika tidak punya otak? Aku tidak tahu, tapi terkadang ada orang yang banyak bicara meskipun tidak punya otak, bukan? Ya, kau ada benarnya. Dan kau? Aku manusia kaleng. Aku kosong, tidak punya hati. Karena itu, aku kemari ingin minta hati. Kau menangis?
Apa kau baik-baik saja? Dia menyebutku jelek. Apa penampilanku begitu buruk? Tentu saja tidak. Tapi siapa satu lagi? Kupikir ada 3 orang. Permisi, apa kalian tahu di mana peri bijaksana berada? Apa itu? Apa ada monster di belakangku? Kau binatang buas, pergilah. Jangan ganggu kami. Ya, pergilah. Aku kesini hanya ingin bertemu peri bijaksana, bukan singa. Maafkan aku, tapi bisakah kau pergi? Apa kalian sedang mencari peri bijaksana? Ya. Apa aku boleh ikut? Aku juga sedang mencari peri bijaksana. Tapi aku takut jika pergi sendirian. Memangnya apa permintaanmu pada peri bijaksana? Aku ingin meminta keberanian. Aku adalah raja hutan yang penakut. Aku bahkan takut pada diriku sendiri. Hei, itu buruk sekali. Kalau begitu, bergabunglah bersama kami. Tapi kau tidak makan makhluk jerami sepertiku kan? Tenang saja, aku tidak makan jerami. Tidak enak. Sepanjang perjalanan, Dorothy bercerita kepada ketiga teman perjalanannya tentang kakek buyutnya yang sangat egois hingga kerajaannya dikutuk oleh peri bijaksana menjadi gersang dan dihantui badai setiap hari sampai keturunan ketujuh, yaitu Dorothy sendiri. Setelah lama berjalan, mereka mulai merasa kelelahan. Hei, tunggu sebentar. Memangnya kita tahu kemana arah menuju istana peri bijaksana? Benar juga. Kau sangat pintar, Tuan Putri. Aku ingin meminta otak pintar milikmu nanti. Setelah gelap akan terbit terang. Seorang peri memberitahuku itu saat aku bertanya tentang jalannya. Bukankah itu berarti kita harus melewati hutan gelap di depan sana? Kurasa begitu. Wah, kau pintar sekali orang-orangan sawah. Benarkah? Apa kalian bilang hutan kegelapan? Tidak. Aku tidak akan ikut. Aku takut hutan gelap. Tapi kau adalah singa. Bukankah kau tinggal di dalam hutan? Aku sudah lama tidak tinggal di hutan karena aku takut. Oh, itu sangat menyedihkan. Kasihan sekali kau. Apa aku boleh memelukmu? Tapi kita harus melewatinya untuk bertemu dengan peri bijaksana. Kau ingat? Kita punya permintaan padanya. Jadi, kita harus bisa melewati hutan gelap ini. Tapi, Tuan Putri, aku takut. Aku punya ide. Begini saja, Tuan Putri, kau pergilah duluan bersama manusia kaleng. Aku akan menunggu di sini bersama singa. Kau harus segera mencabut kutukan kerajaanmu. Tidak. Bagaimana dengan permintaan kalian? Aku tidak bisa meninggalkan kalian berdua di sini. Dorothy berpikir keras. Ia harus segera menemui peri bijaksana untuk mencabut kutukan kerajaannya. Namun, ia juga tak bisa meninggalkan teman perjalanannya begitu saja. Hei, ayolah. Kalian membuatku terlihat seperti orang yang egois. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Karena kalian adalah temanku, teman perjalananku. Tuan Putri mau berteman dengan kami? Tentu, kenapa tidak? Singa, apa kau mau mencoba melawan ketakutanmu itu? Tidak, Tuan Putri. Aku takut. Benar-benar takut pada kegelapan. Tuan Putri, pergilah. Jika kau pergi sekarang, kutukan kerajaanmu pasti akan dicabut oleh peri bijaksana. Panggil aku Dorothy. Kita kan teman. Kalau begitu, Dorothy, pergilah. Bagaimana jika kutukan itu tidak bisa dicabut jika kau tidak pergi sekarang? Aku tidak akan pergi jika kalian masih diam di sini. Tapi aku tidak bisa melewati hutan gelap itu. Singa, kau tahu? Waktu masih kecil dulu, aku juga takut pada sesuatu. Tapi kini sudah tidak lagi. Benarkah? Bagaimana kau melewatinya? Dengarkan aku. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa.
setidaknya ku telah mencoba. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa oh tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya ku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai aku bisa. Aku pasti bisa. Hore, kita berhasil. Kau berhasil melawan rasa takutmu, Singa. Kau hebat. Benarkah? Ya, Oh, aku tersentuh. Bolehkah aku memeluk kalian? Seorang peri yang wajahnya tak asing datang menghampiri mereka. Selamat, kalian telah berhasil melewati ujianku. hei, bukankah kau peri penjaga gerbang? Iya, kau benar. Itu adalah aku. Oh, kau juga menjaga gerbang milik peri bijaksana ya? Kau lucu sekali. Kalau begitu, salam kenal lagi. Aku adalah peri bijaksana, penguasa negeri di atas pelangi. Kau adalah peri bijaksana? Jadi, kami telah bertemu dengan peri bijaksana sejak awal. Lalu, kenapa kau tidak mengabulkan permintaan kami sejak awal? Karena tidak ada yang perlu kukabulkan. Kalian tidak menyadarinya. Biar ku beritahu satu-satu. Singa, Iya, apa kau menginginkan keberanian? tentu. Aku sangat menginginkannya agar aku bisa menjadi raja yang pemberani. Tapi kau telah mempunyai keberanian dari dulu, Singa. Baru saja kau membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau berani melawan rasa takutmu. Keberanian berarti menghadapi bahaya meskipun sedang takut. Dan kau memiliki keberanian ini. Tapi Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Dan untuk membantumu, aku akan memberikanmu medali sebagai tanda keberanian. Jika kau menggunakannya, medali itu akan mengingatkanmu dan yang lainnya tentang keberanianmu hari ini. aku mendapatkan medali tanda keberanian. Aku akan dikenal sebagai seorang yang pemberani. Wah, terima kasih peri bijaksana. Manusia kaleng, Iya, peri. apa kau menginginkan sebuah hati? Aku yakin bahwa kau punya hati yang besar. Kau baik dan murah hati. Baru saja kau menenangkan singa yang ketakutan di hutan. Kau juga bersikap lembut kepada orang lain. Kau memberikan cinta kepada teman perjalananmu. Cinta? Kau hanya perlu menjaga rasa cinta ini dalam pikiranmu. Karena cinta tidak terlihat, aku akan memberikanmu sebuah kalung pertemanan. Oh, terima kasih banyak peri bijaksana. Terima kasih. Aku sangat terharu. Kau sudah membuktikan dirimu sebagai teman yang baik. Dan kau punya hati yang besar. Orang-orangan sawah, Oh, ya. Kurasa itu aku. kau menginginkan otak. Benar sekali. Aku ingin bisa berpikir. Aneh sekali. Kau bingung antara otak dan pengetahuan. Otak itu terlalu dilebih-lebihkan. Aku pernah melihat seseorang yang tidak punya otak berhasil menjadi pemimpin. Mereka tidak bijak, tapi kau bijak, teman jeramiku. Orang bijak tidak pernah berpikir bahwa mereka bijak. Mereka hanya tahu bahwa mereka belum mengetahui apapun. Hei, itu adalah kutipan milik Socrates. Lihat, kau tahu
tahu banyak hal lebih dari yang kau pikirkan. Baru saja, kau juga pintar dalam membuat keputusan. Sekarang kau hanya perlu membuktikan pengetahuanmu. Jadi, aku akan memberikanmu sebuah ijazah agar kau dan yang lain ingat betapa bijaknya dirimu. Wah, gelar doktor dalam bidang keberpikiran. Terima kasih Putri Bijaksana. Terima kasih. Tuan Putri Dorothy, suatu kehormatan bisa bertemu kembali denganmu. Suatu kehormatan juga bisa bertemu denganmu, Pri Bijaksana. Kau telah membuktikan pada dirimu sendiri dan teman perjalananmu bahwa kau bukanlah seorang yang egois. Baru saja kau lebih memilih membantu temanmu melewati rasa takutnya daripada mementingkan tujuanmu yang lebih penting. Dengan begini, aku akan memberikanmu benih pohon yang akan tumbuh menjadi pohon yang menyuburkan kerajaanmu. Terima kasih Pri Bijaksana. Dan sekarang, untuk kembali pada rumah kalian masing-masing, tutup mata kalian dan ikuti perkataanku. Teman-teman, aku sangat berterima kasih pada kalian. Tidak, Dorothy. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Aku yakin kelak kau akan menjadi calon ratu yang hebat. Terima kasih. Apa kalian masih mau tinggal di sini atau pulang? Oh, tentu saja pulang. Baiklah, berpegangan tanganlah dan ikuti perkataanku. Tidak ada tempat selain rumah. Tidak ada tempat selain rumah. Dengan begitu, mereka semua kembali pada rumahnya masing-masing, dan kerajaan Kansas pun kini akan menjadi kerajaan yang bahagia dan makmur.